Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi di pembelajaran matematika yang tentunya simpel saja. Pada sesi ini kita akan belajar tentang latihan soal dan pembahasan materi aritmatika sosial, matematika kelas 7 kurikulum merdeka. Kita mulai dari nomor 1. Kakek memberikan uang sebesar 200.000 kepada cucunya dari seluruh uang yang dimiliki kakek sebesar 1 juta. Pada bentuk bilangan pecahan, uang yang diberikan kakek kepada cucunya dari seluruh uang yang dimiliki kakek adalah titik titik titik. Maka di sini simpel saja. Pertama kita harus memahami betul bahwa bentuk pecahan adalah A per B. Yang mana A dan B nggak boleh nol. Artinya gimana? Ya simpel saja, berapa per berapa gitu. Nah, di sini kan kita sudah tahu nih, yang dikasih ke cucunya 200.000. Kita jadikan sebagai pembilang. Yang dimiliki kakek 1 juta, kita jadikan sebagai penyebut. Nah, di dalam pecahan, bentuk yang paling sederhana adalah menjadi jawaban yang paling tepat. Maka disederhanakan. Dari 200.000 per 1 juta, antara pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 200.000. Sehingga dapatlah jawaban 1/5. Kesimpulannya jawabannya adalah 1/5. Simple saja. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Toko Berkah Jaya menjual kemeja dewasa dengan potongan harga atau diskon Rp50.000 dari harga normal Rp200.000. Maka besar potongan harga atau diskon dalam bentuk persentase adalah, ingat, persentase itu adalah persen. Maka di sini persentase diskonnya bagaimana? Diskonnya berapa dibagi dengan harga normal dikali dengan 100%. Nah, diskonnya 50.000, harga normalnya 200.000, maka kita dapat 50.000 per 200.000 disederhanakan untuk mempermudah dalam perhitungan. Sama-sama dibagi 50.000 atas maupun bawah, pembilang maupun penyebut. Maka 50.000-nya dibagi 50.000 dapatnya 1. 200.000 dibagi 50.000 dapatnya 4. Maka kita cuma berpikir 1/4 dikali 100% saja. Artinya 100% dibagi 4. Kita tahu jawabannya 25%. Sekali lagi, simple saja. Berikutnya soal nomor 3. Soal nomor 3, tentunya kita harus memiliki pengetahuan basic atau dasar tentang satu lusin ada berapa pieces atau buah. Nah, silakan diingat dan dicatat bahwa satu lusin itu adalah 12 pieces, 12 buah, 12 biji. Nah, di sini Sinta membeli satu lusin pensil dengan harga 24.000. Jelas dari kalimat soal. Beli, berarti di sini 24.000 itu adalah harga belinya. Berikutnya Sinta menjual pensil dengan harga 2.500 per buah. Nah, ini banyak terpleset. Harga jualnya jangan kita tulis 2.500, tetapi 2.500 itu harus dikali dengan 12. Karena terdapat satu lusin pensil, artinya ada 12 buah. Nah, satu buahnya 2.500, maka harga jual yang tepat adalah 2.500 dikali 12, yakni 30.000. Nah, di sini kita terbantu dengan kalimat soal dan pertanyaannya bahwa keuntungannya. Nah, udah jelas untung. Tapi saya ingin menguatkan bahwa harga jual ketika melebihi harga beli, maka kita mendapatkan keuntungan. Semisal contoh soal nomor 3 ini. Nah, selisih antara harga jual dan harga beli itulah yang disebut keuntungan. Nah, 30.000 dikurangi 24.000, jawabannya 6.000. Artinya apa? Kesimpulannya, jawabannya untungnya adalah Rp6.000. Simple saja. Nomor 4 tidak perlu dibahas karena hampir mirip dengan nomor 3. Berikutnya nomor 5. Seorang pedagang menjual sebuah mobil dengan harga 330 juta. Dari harga beli 300 juta. Persentase keuntungannya adalah
Maka kita harus tahu dulu untungnya berapa. Oh, ternyata untungnya 30 juta. Dari mana kita dapatkan untung? Ya harga jual dikurangi harga beli. Setelah mengetahui 30 juta, maka kita untuk mencari persentasenya adalah 30 juta dibagi dengan harga normal. Untung dibagi harga normal. Atau harga beli atau harga awal. Yang mana harga awalnya atau harga belinya adalah 300 juta. Maka persentasenya adalah 30 juta dibagi 300 juta dikali 100%. Nah, ada banyak cara untuk mengoperasikannya atau menghitungnya. Tapi yang paling gampang memang 0 yang atas ada 7 dicoret. Yang bawah juga ada 8. Nah, 7-nya dicoret. Artinya tersisa 3/30. Nah, 3-nya dikali 100, 300 dibagi 30. Jawabannya 10%. Tidak harus caranya seperti itu. Yang penting jawabannya benar. Dalam hal ini, kesimpulannya, persentase keuntungannya adalah 10%. Simple saja. Berikutnya terkait dengan nomor 6. Nomor 6 ini menarik. Pak Nur menjual telepon genggam atau handphone seharga 2.250.000 dan mengalami kerugian 10%. Nah, kalau tidak untung dan tidak rugi, kita harus punya pikiran bahwa kalau nggak untung nggak rugi itu artinya sifatnya 100%. Kalau rugi berarti dikurangi. Nah, kita sekarang lihat ruginya berapa persen. Ternyata ruginya adalah 10%. Artinya harga jualnya itu ya 100% dikurangi 10%. Artinya 90%. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini maka harga beli handphone. Nah, di sini kita harus tulis yang diketahui terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita tahu harga belinya adalah 2.250.000. Yang ditanya adalah harga jual. Nah, harga jualnya berapa ditanya. Nah, harga jual di sini bagaimana kita tahunya? Nah, artinya harga beli kita ini adalah 100%. Kita punya 100%, karena tadi kan harga normal atau harga sebelum mengalami kerugian, maka 100%. 90% kenapa? Karena dia mengalami kerugian. Nah, dikali dengan 2.250.000. Nah, ini harga belinya. Setelah itu, kita dapatkan harga beli. Nah, 10%, 100 itu ya, 100% per 90%. Itu disederhanakan. Sama-sama dibagi 10. Maka dapatlah 10% per 90%. Nah, itu disederhanakan, persennya dicoret. Nah, maka izin untuk memberikan yang lebih sederhana, disederhanakan, yaitu adalah 10/9. Seperti itu. Nah, di sini izin saya edit agar maksimal. Nah, di sini adalah saya, nah seperti ini, biar mudah ya, biar mudah, biar hasilnya cantik. 2.700.000. Oke, sip. Nah, di sini 2.700.000 biar hasilnya cantik saja. Nah, di sini kenapa hasilnya cantik? Biar nanti mencoretnya mudah. Nah, gitu. Jadi matematika itu bukan tentang hitung saja, tapi bagaimana ada keindahan di situ. Nah, di sini kita dapatkan dia adalah tadi 10/9. Nah, dikali dengan 2.700.000. Nah, 9-nya dicoret dengan 2.700.000. Nah, 10 dikali dengan 300.000. Dari mana 300.000? Dibagi 9. Si 2.700.000. Nah, habis itu kita tahu 10 dikali 300.000. Jawabannya adalah 3 juta. Kesimpulannya, harga beli
handphone tersebut adalah 3 juta rupiah. Nah, seperti itu. Simple saja. Oke. Lanjut, soal nomor berikutnya. Harga sebuah baju setelah mendapatkan diskon atau potongan harga itu adalah 47.500. Nah, jika ditanya berapa harga normalnya, maka bagaimana? Hampir sama dengan soal sebelumnya ya. Nah, ini karena soalnya cukup menarik, saya akan ulang pembahasannya. Harga sebuah baju setelah didiskon 5% menjadi 47.500. Artinya 47.500 itu senilai dengan 950%. Saya ulangi, senilai dengan 95%. Nah, harga sebelum diskon berarti kan 100% per 90% dikali dengan 47.500. Jawabannya adalah 50.000. Berikutnya kita bahas soal tentang bruto, neto, dan tara di nomor 8. Sebuah drum minyak goreng tertulis bruto 52 kg dan tara 7%. Tara ini wadahnya. Nah, berat minyak goreng pada drum tersebut adalah, maka sebenarnya netonya yang dicari. Nah, neto itu adalah bagaimana kita tahu bruto sama dengan neto ditambah tara. Kalau brutonya sifatnya atau artinya 100%, netonya yang dicari dan taranya 3%, artinya netonya 97%. Nah, 97% itu dari 52 kilogram. Jawabannya 50,44 kilogram. Berikutnya, sebuah kardus mie instan mempunyai berat kotor 840 gram. Jika neto dari kardus tersebut 789 gram, persentase tara kardus tersebut adalah, maka kita harus tahu nih netonya dulu. Netonya udah tahu, harus tahu nih brutonya dulu, brutonya udah tahu. Maka yang dicari adalah, ingat, persentase tara, bukan taranya aja. Maka tahap pertama kita cari taranya. Ternyata taranya 51 kilogram, 51 gram. Nah, persentase tara itu adalah tara dibagi bruto dikali 100%. 51 per 840 dikali 100%. Hasilnya koma, 6,07 sekian-sekian dibulatkan menjadi 6%. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah Andi menabung di bank sebesar 250.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Jika tabungan Andi sekarang 280.000, lama Andi menabung adalah, nah kita harus tahu dulu bunganya berapa. Bunga didapat dari mana? Ya 280.000 dikurangi 250.000. Jadi uang setelah menabung dikurangi uang awalnya berapa? Selisihnya berapa? Oh, selisihnya 30.000. Itu bunganya. Nah, kalau yang ditanya adalah lama menabungnya, pertama kita harus tahu dulu persentasenya dapatnya berapa. Oh, persentase bunga itu bunga per uang awal dikali 100%. Jadi kalau kaitannya dengan persen-persen, dikalinya 100%. Nah, 30.000 per 250.000 disederhanakan. Sama-sama dibagi 10.000. Dapatnya 3 per 25. Nah, penyebut 25 itu dicoret dengan 100. Sama-sama dibagi 25. 25-nya yang bawah dapat 1, 100-nya dibagi 25 dapatnya 4. Jadi cuma mikir 3 kali 4, 12%. Persentase bunganya 12%. Nah, yang ditanya adalah lama menabung. Kalau dia dapatnya 18% misalnya, ya 1 tahun, artinya 12 bulan. Ternyata 12%. Bagaimana cara tahu lama menabungnya? Persentase bunga yang didapatkan per persentase bunga dari bank dikali 1 tahun. Kenapa dikali 1 tahun? Karena soal yang ngomong, dia per tahun bunganya. Nah, per tahun itu untuk mempermudah bisa diganti dengan bulan, yang mana sebanyak 12 bulan 1 tahun. Nah, persentase bunga yang didapatkan 12%. Persentase dari bank 18%. Setahun dikali 12 bulan.
Maka bisa sangat disederhanakan 12/18 dikali 12 itu jawabannya 8 bulan. Bisa memakai cara sederhana 12 kali 12 144 dibagi 18 dapatnya 8. Bisa juga saling coret 18-nya sama 12 yang atas sama-sama dibagi 4. Atas dapat 3, bawah dapat sekian, dibagi 6 dapatnya 2/3. Oh, ternyata 24/3, dapatnya 8 bulan. Sama saja. Baik, berikutnya tentang pajak. Pajak ini untuk membangun negeri kita ya, bangun jembatan, jalan raya, dan sebagainya. Tentunya jika ada penyelewengan pajak, kita jangan fokus di situ lalu tidak membayar pajak. Pajak itu baik untuk membangun negara. Nah, sekarang kita fokus ke soal nomor 11. Pak Nasfir membeli 1 unit sepeda motor dengan harga 18 juta. Dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 11%. Harga sepeda motor yang harus dibayar adalah, jadi di sini saya berikan trik cepatnya. Di sini kalau tidak membayar pajak berarti sifatnya 100%. Kalau membayar pajak ya nambahnya berapa? Ya tergantung berapa persen pajaknya. Di sini 11%. Artinya 100% ditambah 11%, dapatlah 111% dari situ. Jadi kalau nanti pajaknya 20%, berarti ya 120% bayarnya. Kalau pajaknya cuma 5%, ya berarti bayarnya 105%. Nah, gitu. Nah, sekarang kita fokus ke soal ini lagi. Harga yang harus dibayar 111% dikali dengan 18 juta. Artinya 111/100 dikali 18 juta. Jawabannya 19.980.000. Simple saja. Berikutnya kita membahas soal nomor 12 tentang untung dan rugi. Ingat, betul-betul ingat. Untung itu kalau apa? Harga jual lebih besar dari harga beli. Ternyata di sini iya. Harga jualnya 360 juta, harga belinya 330 juta saja. Selisihnya ada 30 juta. Maka jawabannya adalah A, untung 30 juta. Simple saja. Nah, di sini untuk soal nomor 13 cukup menarik. Dan ini termasuk tipe HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi benar-benar harus teliti dan fokus mengerjakannya agar benar dan tepat. Di sini kita diberikan sebuah tabel tentang nama barang, harga, serta diskon yang diberikan oleh 4 toko sekaligus. Nah, di sini kita diminta untuk memilih. Ali akan membeli sebuah baju dan sebuah celana. Satu baju, satu celana. Kita diminta menentukan di manakah toko paling menguntungkan atau membayarnya paling sedikit untuk mendapatkan harga paling murah. Maka mau tidak mau kita harus meneliti, memeriksa, dan menghitung setiap uang yang kita keluarkan untuk satu celana dan satu baju di setiap toko. Setelah kita hitung, untuk mempermudah saya pakai tabel toko rame 75%. Kenapa 75%? Karena diskonnya 25% dikali 80.000. Lalu celananya 90% dikali 100.000. Kenapa 90%? Karena potongannya 10% di toko rame. Nah, sehingga totalnya kalau membayar di toko rame 150.000. Dan seterusnya ke bawah. Sampai kita dapatkan sebuah kesimpulan nih bahwa Ali harus belanja di toko Indah untuk mendapatkan harga paling murah atau paling menguntungkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 14. Sebuah drum besi minyak tanah dengan tulisan butuh 200 liter. Jika taranya 3%, maka banyak minyak tanah pada drum saat terisi penuh adalah simple. Kalau taranya 3%, netonya berapa? 97%. 97% dikali 200. 97% kan artinya 97/100. Yang mana senilai dengan 0,97 dikali 200. Kenapa 0,97 menjadi 97? Karena dia mendapatkan bantuan dari 200 yang nolnya dikorbankan untuk mengangkat dia komanya hilang. Sehingga 97 kali 2 dan hasilnya 194. Simple saja.
Baik, pembahasan soal terakhir. Andi menabung di bank dengan bunga tabungan 6% per tahun. Saya ulangi, 6% per tahun. Jika uang tabungan Andi awalnya adalah 200 juta dan menabung dalam waktu 2 tahun, maka uang Andi saat ini adalah, nah menariknya pertama kita harus tentu memahami dan mengetahui bahwa uang awalnya 200 juta. 200 juta. Persen bunganya berapa? 6% setahun. Nah, uang setelah menabung, uang awal ditambah bunga. Bunganya kita cari. Lama menabung 2 tahun, tulis 2. Bunganya dari bank berapa? 6% per tahun, tulis 6%. Dikali uang awal berapa? 200 juta. Dan seterusnya kita dapatkan bunganya saja 24 juta. Nah, uang setelah menabung tentu uang awal atau tabungan awal ditambah bunga. Maka kita dapatkan 200 juta ditambah 24 juta. Dapatlah kita 224 juta. Simple saja. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.